pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Pari Menyapa kali ini hadir lagi di episode yang ke-21, tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik. Tema kali ini adalah mengenai upaya hukum, tentunya dihadiri oleh narasumber yang sangat spesial, senior. Beliau ini merupakan seorang panmut gugatan, menjabat sebagai panmut gugatan tentunya di Pengadilan Agama Wonogiri. Mari kita sambut narasumber spesial kita, Bapak Sasmito, Sarjana Hukum. Selamat pagi Pak Sasmito, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Mbak Siti sehat. Gimana dengan Mbak Siti sendiri? Alhamdulillah juga Pak. Nah, tentunya kita hari ini dalam keadaan yang berbahagia ya Pak ya, karena kita punya kesempatan untuk menyapa para sobat pari yang berada di rumah maupun di studio. Baik Bapak, tema kita kali ini adalah upaya hukum ya Pak ya? Iya betul. Sebagaimana kita ketahui, Pengadilan Agama itu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang berperkara, bila mana sudah diputus oleh hakim, itu kita sering mendengar seseorang tersebut atau pencari keadilan tersebut bisa mengajukan upaya hukum. Nah, mungkin masyarakat di luar juga masih asing nih Pak tentang apa itu upaya hukum. Nah, boleh tidak Pak kita dikasih informasi, di spill sedikit apa sih Pak yang dimaksud dengan upaya hukum itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa di ruangan media center ini dalam rangka mengadakan podcast yang mana sebenarnya jadwal saya itu kalau nggak salah tanggal 10 Juli yang kemarin. Ketika itu alhamdulillah ada acara, bayangan saya aman. Ternyata kemarin sore itu ada ya di grup itu tetap dilanjutkan, artinya jadwal saya mundur, yaitu jadi hari ini Kamis tanggal 17 Juli. Bapak Ibu yang berbahagia, baiklah Mbak Siti, tadi Mbak Siti menanyakan apa sih yang dimaksud upaya hukum itu. Perlu kami bacakan bahwa upaya hukum adalah merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang atau badan hukum untuk hal tertentu, untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Intinya para pihak, baik itu seseorang ataupun badan hukum, ketika merasa tidak puas dengan putusan hakim, mereka mempunyai hak, yaitu mengajukan upaya hukum. Adapun tentang upaya hukum itu ada beberapa, di antaranya yaitu first adalah upaya hukum atas putusan first take, kemudian upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Perlu kami sampaikan untuk upaya hukum first take, pernah kami bertugas di Pengadilan Agama Karanganyar 4 tahun yang lalu. Di sana tergugat setelah mendapat pemberitahuan itu merasa tidak mendapatkan surat panggilan sidang pertama dan sidang kedua. Akhirnya begitu mendapat pemberitaan amar putusan, beliau kaget, kemudian
yang bersangkutan mengajukan upaya hukum yang namanya yaitu upaya hukum verset. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk upaya hukum banding yaitu di tingkat banding yaitu yang memeriksa yaitu Pengadilan Tinggi Agama Semarang, kemudian kasasi oleh Mahkamah Agung, dan PK juga oleh Mahkamah Agung. Mungkin begitu Mbak Siti. Baik, berarti setiap para pencari keadilan itu memiliki hak ya Pak ya. Betul, untuk mengajukan upaya hukum bila mana para pencari keadilan tersebut memang belum puas atas putusan hakim. Betul, ya. Dan setiap upaya hukum tersebut tingkatannya berbeda ya Pak. Banding itu di PTA. Nah, jadi bukan semua upaya hukum itu PA Wonogiri. Jadi tetap bertingkat ya Pak ya. Betul, ya. Baik Bapak, bila mana seorang pencari keadilan itu ingin mengajukan upaya banding, apa saja sih Pak ketentuan-ketentuan pihak yang akan mengajukan upaya hukum tersebut? Baik, apa saja tentang ketentuan yang dilakukan oleh para pihak yang akan mengajukan upaya hukum. Yang pertama, upaya hukum dilakukan atau dilaksanakan atau mempunyai waktu 14 hari kerja. 14 hari. Biasanya ketika Bapak Hakim setelah membacakan amar putusan, Bapak Hakim memberitahu kepada para pihak telah mempunyai upaya hukum yaitu 14 hari kerja. Akan tetapi manakala para pihak lewat setelah 4 hari kerja, artinya sudah perkara sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mereka masih ingin untuk melakukan upaya hukum, itu boleh saja. Artinya apa? Pengadilan tidak boleh menolak para pihak mengajukan perkaranya. Artinya ketika mereka tetap ngotot ngeyel mengajukan upaya hukum, boleh, akan tetapi harus ada surat keterangan tentang upaya hukum sudah lewat waktu, di mana dibuat oleh panitera. Dibuatlah surat keterangan panitera, nanti akan dilampirkan di berkas upaya hukum tersebut. Gitu, Mas. Baik pemirsa Pari Menyapa, jadi bila mana seseorang yang ingin mengajukan upaya hukum itu ada jangka waktunya, yakni 14 hari kerja terhitung sejak putusan atau penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak. Nah, tapi dalam beberapa kasus ini Bapak, misalkan seseorang itu mengajukan perkara gugatan, ketika pada akhir pembacaan putusan ada salah satu pihak yang tidak hadir, itu bagaimana Bapak? Terima kasih. Ketika setelah persidangan dibacakan putusan, salah satu pihak tidak hadir, ini ada dua versi, ada dua macam. Ketika putusan first take, ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa itu upaya hukumnya adalah verset. Tapi ketika putusannya itu dihadiri di luar hadirnya tergugat atau termohon, hukumnya banding. Kadangkala kita juga sering membaca-baca di putusan ada putusan dihadiri oleh penggugat dan tergugat, berarti PT hadir. Kemudian putusan dihadiri oleh penggugat dan di luar hadirnya tergugat, berarti kalau di luar hadirnya tergugat berarti tergugat pernah hadir. Kemudian putusan dihadiri oleh penggugat dan tanpa dihadiri penggugat, artinya selama persidangan, selama proses persidangan itu tergugat tidak pernah hadir, yang mana mempunyai upaya hukum namanya verset. Jadi ada klasifikasinya ya Pak ya. Verset itu ditujukan sebagai upaya hukum bila mana salah satu pihak memang tidak hadir ya Pak ya. Tidak pernah hadir. Baik, untuk banding, kasasi, PK maupun verset itu memang semuanya 14 hari kerja atau bagaimana Pak tenggang waktunya? Ada perbedaan mungkin di PK-nya atau? Yang selama ini saya ketahui waktunya sama itu. Sama ya Pak ya, 14 hari. Baik, teman-teman Sobat Pari Menyapa, tadi
Bapak Sasmito Sarjana Hukum sudah spill nih bagaimana caranya, apa itu jenis upaya hukum, kemudian bagaimana jika upaya hukum sudah lewat waktu. Baik, mungkin Bapak Sasmito mau membuka sesi tanya jawab. Oke, sebelum lanjut ke acara yang berikutnya, perlu saya sampaikan tadi saya belum menyampaikan tentang tata cara upaya hukum, yaitu yang pertama ketika ada salah satu pihak akan mengajukan upaya hukum, baik itu berserat, banding dan lain sebagainya, para pihak menghadap ke meja 1. Di sana dia melapor akan akan mendaftarkan banding. Kemudian setelah itu mereka mengambil salinan putusan. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, manakala putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi mereka mengambil salinan putusan tersebut, itu di salinan putusan yang di bawah itu ditulislah putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi diminta atas permintaan tergugat atau penggugat. Harus ada kalimat itu. Kemudian prosedurnya setelah itu mereka khusus yang mengajukan banding membuatlah surat permohonan banding, kemudian memori banding. Setelah pemohon mengajukan banding, membuat permohonan banding, dalam tenggang waktu 7 hari itu harus disampaikan kepada terbanding tentang permohonan banding, kemudian memori banding. Setelah memori banding dari tergugat menyampaikan kontra memori. Manakala tergugat tidak menyampaikan kontra memori, itu tidak masalah, itu kan hak mereka. Setelah itu kemudian insage itu memeriksa berkas perkara. Jadi manakala insage itu harus ada surat pemberitahuan kepada para pihak, baik pembanding atau terbanding. Kemudian setelah itu berkas sudah komplit, dibuatlah surat pengantar ke pengadilan tingkat banding, yang manakala berkas-berkas tersebut dikirim ke pengadilan tingkat banding. Setelah itu nanti kewenangan yang memeriksa berkas banding tersebut adalah hakim tingkat banding, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Gitu, seperti itu. Baik Pak Sasmito, terima kasih banyak informasi tambahannya ya. Jadi pemirsa Pari, memang dalam mengajukan upaya hukum itu ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Seperti tadi harus ada memori banding, kontra, kemudian juga ada surat pengantarnya. Baik Bapak, ini mungkin Sobat Pari Menyapa nih masih ada yang penasaran nih Pak, bagaimana dengan soal sesi tanya jawabnya Pak? Iya. Terima kasih. Sebelum sesi tanya jawab, perlu saya sampaikan bahwa tadi pagi saya iseng-iseng buka jadwal sidang, ternyata sidang pada hari ini adalah tidak sedikit, artinya banyak. Oleh sebab itu kita kan sebagai pelayan masyarakat, saya tadi juga di ruang sidang tunggu itu sudah ada yang menunggu. Oleh sebab itu mohon maaf untuk kali ini kita tidak ada tanya jawab, sebab kita kan melayani mereka yang jauh, bahkan ada yang dari Kesmantoro dan lain sebagainya. Itu mungkin gitu Mbak Siti. Baik, jadi pemirsa Pari Menyapa yang kami cintai, jadi Bapak Sasmito hari ini kebetulan banyak sekali jadwal sidang ya Pak ya, dan memang harus mengutamakan pelayanan masyarakat karena kita itu adalah pelayan publik ya Pak ya, dimana para pencari keadilan itu datang kemari itu untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Nah, tapi jangan khawatir bagi Sobat Pari Menyapa, bagi yang masih penasaran atau masih ingin tahu seputar upaya hukum,
dapat mengajukan pertanyaan melalui DM di Instagram resmi PA Wonogiri di @PA-Wonogiri atau melalui WA di 081 228 852 535. Baik Sobat Pari Menyapa, telah berakhir episode ke-21. Dan jangan lupa untuk menyaksikan next episode dari Pari Menyapa, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.